bernyanyi. Let's go. Rapat bisa, satu belum masa, masa sebiji di urung bari-bari, masa sebiji di urung bari-bari. Oh angga lepo, kata kayu beko, beko dimakan api, apinya cak surukan. Beko dimakan api, apinya cak surukan. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Use kokon daun, yarabe sore doreni, penso bagi nema bagi pasir. Use kokon daun, yarabe sore doreni, penso bagi nema bagi pasir. Ada pave aswarawan, ada pave aswarawan. Nuri, bosan nggak? Iya nih, bosen banget. Uut bawa apa itu? Ini alat main untuk main game. Gimana kalau kita mainin itu aja? Tapi kalau berdua, Bu sudah tahu kata-katanya nggak bisa tuh. Kita ajak Bu Sita sama Bu Wahyu gimana? Boleh? Ya. Bu Sita! Iya. Wahyu. Iya. Lagi pada ngapain, Bu? Bu Nuri katanya suntuk. Kenapa Bu suntuk? Pengen ngajak main kan ya? Boleh lah. Main apa sih? Main tebak-tebakan. Mau nggak? Oh enggak. Oke deh. Jadi teman-teman akan Bu aja untuk main tebak kata. Caranya bagaimana, Bu? Nanti Bu akan jelaskan kalau kalian sudah menentukan siapa yang pertama. Oke. Yuk, kita sweet ya. Siap. 1, 2, 3. Aku yang menang. Ayo benerin bantu Bu. Jangan sampai Bu Wahyu dan Bu Sinta tahu ya. Apa yang Bu Sita? Pasangin dulu ya. Oke deh. Udah belum? Nah, jadi Bu Sita harus bisa menebak kata-kata yang tersembunyi itu dengan menanyakan clue kepada Bu Wahyu. Bu Wahyu hanya boleh menjawab benar atau salah. Oke deh. Sudah paham atau belum? Sudah Bu. Kalau Oke, sudah paham. kita akan mulai game ini. Sudah siap Bu Sita? Sudah. Bu Wahyu? Siap. Bu Nuri mau dukung yang mana nih? Ini. Mau dukung Bu Sita? Oke, aku dukung Bu Wahyu deh. Oke. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Tentang alat transportasi. Salah. Ayo Bu Sita. Tentang Indonesia. Benar. Ayo Kak. Keragaman ya? Benar. Wah, ini udah belajar materi kelas 4 nih kayaknya. Ada. Rumah adat. Salah. Alat transportasi. Salah. Apa ya? Aku kok lupa. Tarian adat. Salah. Ayo Bu Sita. Suku. Benar. Suku yang ada di Dikit lagi loh Bu, ayo Bu. suku yang ada di Kalimantan. Salah. Sumatera. Salah. Jawa. Benar. Jawa Barat. Salah. Jawa Timur. Benar. Timur.
Tengger. Sedang apa? Lagi ngobrol nih. Vincent dari mana? Dari perpustakaan Bu, tadi cari-cari buku tentang Indonesia. Oh, pantesan kita cari tadi. Emang pada ngapain? Oh, tadi seru loh Bu Vincent. Kita tadi main game ya Bu ya. Game apa itu? Kita main game tentang materi kelas 4. Tentang apa Bu Nuri? Tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Ada makanan khas, ada Ada alat musik, ada suku. ada suku, ada apa lagi? Sama ya seperti tadi yang saya baca di perpustakaan juga seperti itu. Nah, kira-kira apa ya yang membuat Indonesia itu beraneka ragam budayanya ya Bu? Ya, jadi Bu Nuri, Bu Vincent, dan teman-teman yang ada di rumah, faktor geografis yang menyebabkan keanekaragaman budaya di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah letak geografis, kemudian yang kedua adalah posisi strategis, dan yang ketiga adalah kondisi geologis. Teman-teman tahu apa itu letak geografis? Kira-kira apa tuh? Letak geografis adalah keberadaan posisi wilayah sesuai dengan bentuk dan letaknya di bumi. Nah, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Hindia. Selain itu, Indonesia juga ada letak astronomisnya, yaitu di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Bu Nuri, ada nggak selain bangsa Indonesia yang beriklim tropis? Ada Bu Uut. Selain Indonesia, ada beberapa negara di sekitar Indonesia itu yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, ada 11 negara dan 10 negara itu termasuk dalam anggota ASEAN. ASEAN itu seperti apa? Berikut penjelasannya. Hai teman-teman, minggu ini kita akan belajar tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. ASEAN bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, meningkatkan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lain-lain. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Nah, tadi disebutkan ada 5 negara pendiri ASEAN. Kita ingat singkatannya, vitamin C. Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Semuanya bergabung sejak tanggal 8 Agustus 1967. Nah, selain kelima negara tersebut, diikuti oleh 5 negara yang secara berurutan bergabung dalam ASEAN. Kita ingat singkatannya Buddha Vilamaka, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN juga mempunyai lambang loh teman-teman. Setiap lambang memiliki arti. Lambang ASEAN berbentuk lingkaran dan di dalamnya terdapat gambar 10 tangkai padi yang menyimbolkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Sedangkan bulatan melambangkan kesatuan ASEAN. Dari warnanya pun ada filosofinya. Warna biru, keamanan dan kestabilan. Warna merah, semangat dan dinamisme. Warna kuning, kemakmuran. Dan warna putih, ketulenan. Nah, teman-teman bisa lihat letak negara-negara anggota ASEAN. Asia Tenggara daratannya dibagi menjadi 2, yaitu
daratan berbentuk semenanjung. Wilayahnya yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan berbentuk gugusan kepulauan adalah negara kita, Indonesia, Filipina, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna nasional yang berbeda-beda. Teman-teman bisa baca dalam bagan berikut. Nah, teman-teman di situ apakah teman-teman melihat ada gambar seorang anak perempuan memakai baju adat Thailand? Nah, anak perempuan itu memiliki daun telinga. Dan bagian-bagian telinganya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa baca. Ada daun telinga, lubang telinga, 3 tulang pendengaran, saluran telinga, gendang telinga, dan saluran Eustachius. Wah, di situ juga ada rangka manusia, teman-teman. Yuk kita pelajari. Teman-teman, ini adalah proyek kalian selama 1 minggu ke depan. Untuk kelas 4, membuat bagian-bagian telinga manusia. Untuk kelas 5, membuat rangka manusia dan menuliskan bagian-bagiannya. Untuk kelas 6, membuat diorama fauna atau hewan nasional negara-negara ASEAN dan menuliskan cara perkembangbiakannya. Silakan teman-teman berkreasi seorisinal mungkin dari bahan-bahan yang kalian temukan di rumah kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan proyek, pastikan teman-teman untuk mengerjakan soal hot. Khusus untuk kelas 6, soal nomor 5 yang dimaksud adalah tuliskan manfaat hewan-hewan dalam proyekmu. Nah teman-teman, demikian materi dari Bu Nuri, Bu Uut, Bu Vincent, Bu Sita, dan Bu Wahyu. Sampai jumpa dan selamat belajar.